Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Setiani dengan NIM 241010501414. Saya dari kelompok 3 ingin melakukan uji dengan SPPS untuk data X1, X2, dan Y dan jelaskan interpretasinya. Nah, di sini ada 5 uji, di mana nomor 1 itu ada uji validitas dan uji reliabilitas, yang kedua uji normalitas, dan yang ketiga analisis korelasi dan determinasi partai dan berganda, serta nomor 4 regresi linear sederhana dan uji hipotesis uji T, dan yang kelima regresi berganda dan hipotesis uji F. Nah, di sini dari 5 soal ini saya akan melakukan uji SPPS, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dan uji normalitas. Saya di sini akan mengerjakan 2 uji ini terlebih dahulu. Untuk X1 sudah ada indikatornya, yaitu X1.1 sampai dengan total X1. Nah, X2 juga sama, X2.1 sampai dengan total X2. Y pun juga sama, ada Y1 sampai dengan total Y. Nah, di sini saya akan membuka SPPS, karena saya sudah membuka SPPS terlebih dahulu. Jadi, data uji validitas kita scroll dari X1.1 sampai dengan total X, sampai dengan data 144. Kita copy, kita pindahkan ke SPPS di bagian data view. Kita copy sampai di angka 144, kita paste, ya. Setelah itu data sudah muncul, kita klik variable view, di mana name kita ganti dengan X1.1, X2.2, ini salah sebentar. Oke, X1, X1.2, X1.3, oke, X1.3, X1.4, X1.5, dan total Y. Total X1. Nah, untuk desimal kita ganti dengan angka 0, karena angkanya tadi tunggal, jadi kita bikin 0, 0, 0, 0. Nah, setelah itu kita di variable view, klik analyze, pilih correlate, bivariate, klik bivariate. Setelah itu kita pindahkan X1 sampai dengan total X1, X1.1 sampai dengan total X1 di variabel. Setelah itu kita oke. Nah, ini hasil dari uji validitas X1 di mana correlation. Saya akan memindahkan data ini ke Word agar mempermudah kita untuk merangkum hasilnya nanti. Nah, di sini saya akan menulis uji, kita pastekan terlebih dahulu, copy paste. Nah, di sini saya akan menulis uji validitas X1, kita copy. Nah, ini hasil correlates uji validitas X1. Nah, selanjutnya kita mengerjakan uji reliabilitas X1, di mana datanya juga sama, indikator-indikatornya juga sama. Kita data view, setelah itu analyze. Setelah itu kita di sini akan memilih scale. Sebentar, scale. Ya, kita milih di scale
Nah, scale reliability analysis item kita pindah kecuali dengan total X1 kita tidak pindahkan. Jadi X1 sampai 1 sampai dengan X1.5. Nah, di sini kita klik statistik, item scale skala item deleted, kita continue, centang, oke. Nah, di sini hasil uji reliabilitas X1 di mana kita copy tersebut di sini. Oke, setelah itu ada data item statistik, kita copy juga. Oke, setelah itu kita pindahkan ke Word juga. Di sini ada total items statistik, total statistik kita pindahkan juga. Ya. Nah, ini adalah hasil uji reliabilitas X1. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji validitas X2 di mana new data karena indikator berbeda dengan data sebelumnya. Di sini ada X2, kita ambil dari soal. Nah, X2.1 sampai dengan total X2 kita pindahkan sampai dengan angka 144. Kita copy, kita pindahkan ke SPPS. Nah, di sini saya akan memindahkan data tadi sampai dengan 144. Kita paste. Ya, setelah itu ini angka yang kita pindahkan tadi. Setelah itu kita ke variable view di mana kita ganti name dari x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2.4, x2.5, x2.6, dan total X2, di mana desimal kita buat 0. Setelah itu analisa, kita correlate, bivariate, kita pindahkan X1, X2.1 sampai dengan total X2 ke variabel. Setelah itu kita oke, dan muncullah hasil uji validitas X2. Kita copy, kita pindahkan ke Word. Sebentar, saya akan menyamakan seperti yang di atas. Di sini saya akan menulis uji validitas X2. Nah, setelah itu kita pastekan hasil tadi. Nah, ini adalah uji validitas X2. Selanjutnya, saya akan melakukan uji reliabilitas X2 di mana sama sebelumnya dengan X1. Kita pindah ke SPPS. Setelah itu kita ke data view. Kita klik analisa. Kita pilih scale. Oke, kita reliability analysis. Kita pindahkan X2.1 sampai dengan X2.6. Di mana di sini total X2 kita tidak masukkan. Setelah itu, data sudah masuk, kita klik statistik, item, scale item deleted, hoteling, to scale, dan di bawahnya kita klik OK, centang. Nah, ini adalah hasil reliability statistik. Kita pindahkan. Setelah itu kita pindahkan item statistik. Nah, setelah itu kita pindahkan juga item total statistik. Jadi di sini uji reliabilitas ada 3. Untuk hasilnya kita menggunakan Chromebase Alpha ya. Nah, setelah itu kita melakukan uji validitas Y, di mana indikatornya juga sama.
kita ambil dari tadi. Nah, ini sudah saya file data new ya. X, kita ambil X1 sampai dengan total Y, dan di mana 144 nomor kita pindahkan ke SPPS. Oke, kita paste. Nah, sama dengan uji sebelumnya, di variable view kita ganti Y1, selanjutnya Y2, selanjutnya Y3, selanjutnya Y4, selanjutnya Y5, dan total Y. Nah, di sini ada total Y. Desimal kita bikin 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah itu kita analisa, correlate, bivariate. Nah, kita pindahkan Y1 sampai dengan total Y ke variabel. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, di sini ada correlate, copy. Nah, kita kopikan di hasil uji validitas. Nah, setelah itu kita melakukan uji validitas. Oke, kita pindahkan. Nah, data view. Setelah itu analisa, scale, klik analisa, scale. Setelah itu reliability analisa. Nah, di Y1 sampai dengan Y5 kita masukkan ke item kecuali total ya. Nah, setelah itu statistik, item, scale, cell, item deleted. Kita klik oke. Nah, ini hasil uji reliabilitas Y, di mana reliability statistik kita copy, kita pindahkan dengan di sini saya salah menulis, seharusnya di sini adalah uji reliabilitas Y. Nah, di sini kita copy. Nah, hasil item statistik. Setelah itu kita item total statistik kita pindahkan juga. Nah, setelah itu kita klik pastekan. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas karena kita sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan new data yang kita ambil dari uji X1, kita ambil di totalnya saja. Jadi uji normalitas itu kita mengambil total X1, total X2, dan Y. Kita copy paste. Setelah itu sudah saya copy paste untuk X1. Nah, ini saya sudah mengcopy paste X2, total X2. Nah, di Y, total Y, kita juga masukkan. Kita masukkan total. Baik, total. Kita copy paste di sini. Oke. Paste. Nah, di sini hasil indikator yang tadi, name kita ganti sesuai dengan X1, X2, dan Y. Nah, untuk desimalnya juga sama, kita bikin 0, 0, 0. Nah, untuk melakukan uji normalitas, klik analisa. Bentar. Klik analisa. Pilih regression, linear, dan di sini X1
dan X2 di independence dan Y di dependent. Oke. Setelah itu plot, save, tapi untuk Y-nya kita pindah ke dependent, belum saya masukkan. Setelah itu klik save. Residual di unstandardized kita klik. Setelah itu continue. Setelah itu kita oke. Sip, dimana ini adalah resi 1 untuk uji normalitasi di bagian data view. Setelah itu kita klik analisa, kita klik non-parametric test. Setelah itu legalisir dialog K sampel KS, di mana under standardized regressionnya kita pindah ke tes variable list. Nah, kita oke. Nah, ini adalah hasil uji normalitas untuk total semuanya. Nah, setelah itu untuk melakukan uji normalitas yang lain, kita bisa menggunakan data log linear, kita bisa melakukan regression linear. Nah, di sini kita ada chef untuk SPRED kita pindahkan ke X, SRSID-nya kita pindahkan ke Y. Setelah itu histogram, normal probability plot, continue, oke. Nah, di sini ada hasil diagram histogram dependent variable Y. Nah, kita pindahkan untuk uji normalitas lain. Nah, ini hasilnya. Setelah itu copy. Nah, di sini kita sudah melakukan uji normalitas dan uji validitas, reliabilitas, serta uji normalitas. Setelah itu, kita melakukan interpretasinya karena di sini dikatakan kenapa uji validitas itu sah atau tidak, normal atau tidak. Kita bisa melakukan di mana total di total. Nah, hasil uji validitas korelasi item pernyataan dengan total item pernyataan terlihat setelah dikeluarkan. Jika nilai total korelasi kurang dari 0,05 atau 5% atau lebih besar dari L tabel, maka instrumen tersebut dianggap sah. Nah, kita di sini akan jadi uji validitas X1 itu karena korelasinya kurang dari 0,5, maka itu dianggap sah. Nah, di sini juga sama untuk item uji reliabilitas X1, di mana reliability statistik dengan nilai Cronbach's alpha menampilkan hasil reliabilitas untuk variabel beban kerja, yaitu dengan variabel beban kerja dengan angka 0,82 atau lebih dari 0,60, maka asumsi reliabilitas item terpenuhi. Nah, untuk uji validitas X2 juga sama, di mana ini uji kita bikin jelas terlebih dahulu. Uji validitas X2 ya. Setelah itu
kita bikin plot. Nah, di sini interpretasinya juga sama, yaitu uji validitas korelasi item pernyataan dengan total item pernyataan terlihat setelah keluaran dikeluarkan jika nilai total korelasi kurang dari 0,05 atau lebih dari R tabel, maka instrumen tersebut dianggap sah. Nah, untuk uji reliabilitas kita terangkan terlebih dahulu. Untuk uji reliabilitas, kita menggunakan reliability statistik di mana Cromby alpha di 0,793, maka dari tabel reliability statistik dengan nilai 0,793 lebih dari 0,60, maka asumsi reliabilitas item terpenuhi. Jadi untuk uji reliabilitas X2 itu terpenuhi. Oke, setelah itu, nah saya di sini akan lebih menerangkan agar mudah untuk dijelaskan. Nah, di mana kita sudah melakukan uji uji validitas untuk Y. Juga sama, instrumen data dari di atas itu dianggap sah karena korelasi kurang dari 0,05% atau 5%. Nah, untuk uji reliabilitasnya di sini ada Cromby alpha 0,8, jadi dianggap terpenuhi karena lebih tinggi dari 0,60, maka reliability item terpenuhi. Di sini saya akan menulis interpretasinya. Jadi tabel reliabilitas statistik dengan nilai Cromby alpha menampilkan hasil reliabilitas untuk variabel beban kerja, yaitu nilai variabel beban kerja adalah 0,84 lebih tinggi dari 0,60, maka asumsi reliabilitas item terpenuhi. Nah, untuk uji normalitas di sini sudah kelihatan di mana setelah itu di bagian di sini ASIPEX 2 toilet itu 0,280. Nah, untuk interpretasinya kita angka. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini uji normalitas yang lain. Jadi untuk uji selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 akan diteruskan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ade Saputro dari kelompok 3 ingin menjelaskan analisa korelasi determinasi partial dan berganda. Kita pencet X1, total X1 nya kita copy. Kita paste di SPSS. X2 nya, total X2 nya kita copy. Kita paste lagi. Dan sekarang yang Y, total Y nya kita copy. Kita paste. Lalu pencet variable view. Var 1 nya kita ubah menjadi X1, var 2 nya kita ubah menjadi X2, var 3 nya kita ubah jadi Y, desimalnya kita ubah menjadi 0,
Lalu kita lihat analyze. Correlates, terus ada X2, X1 nya kita pindah ke variabel, X2 nya kita pindah ke variabel, Y nya kita pindah ke variabel. Resonnya kita matiin, centang yang kendal dan Spearman. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita copy. Uji korelasi cluster. Analyze, terus regression, update linear. Y nya kita masuk di dependent, X1 nya kita independent. Oke, ini hasilnya. Kita copy, pindah ke Word. Regression linear, satunya kita keluarin, X2 nya kita masukin. Oke, kita copy, lagi, regression lagi, linear, X2 nya kita keluarin, kita masukin X1, X2. Oke, copy. Uji korelasi. Intervensinya, hasil output yang telah disebutkan sebelumnya memberikan penjelasan mengenai koefisien, keyakinan, analisis, korelasi, tau B kendal, yaitu masing-masing sebesar 0,403 dan 0,485. Untuk hubungan antara Y dengan X2 serta X1 dan Y, hasil penelitian adalah terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dengan Y karena koefisiennya mendekati 1, namun terdapat hubungan yang kecil karena nilainya mendekati 0 antara X1 dan Y. Kita dapat memperoleh signifikan 0,00 dari output tersebut. Masuk akal untuk menyimpulkan adanya hubungan antara Y dengan X1 karena HO ditolak karena signifikan yang di bawah 0,05. Sementara itu masing-masing sebesar 0,527 dan 0,643 adalah nilai koefisien yang ditemukan dalam analisis korelasi RHO. Untuk korelasi antara Y dengan X2 dan X1, temuan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat antara X1 dengan Y karena koefisiennya mendekati 1, namun terdapat hubungan yang kecil karena nilainya mendekati 0 antara X2 dan Y. Kita dapat menentukan tingkat kepentingan 0,00 dari output HO diterima karena signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak ada hubungan antara Y dengan X2.
Variabel X2 dan Y mempunyai pengaruh sebesar 63,4% terhadap variabel X1 sesuai dengan nilai R square sebesar 0,402. Hal ini menunjukkan bahwa X1 dan Y mempengaruhi 63,4%, sedangkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi linear pengaruh sisanya sebesar 4%, atau 100 sampai 163,4% X1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlan Faiz dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi komputer statistik. Saya akan memberikan nomor 3. Ini saya akan mengerjakan nomor 4, yaitu uji regresi linear sederhana dan juga hipotesis uji T. Yang pertama akan saya lakukan yaitu uji regresi linear sederhana. Pengujian pertama X1. Berikut untuk datanya ada X1, X2, dan juga Y. Pertama kita akan mengerjakan uji regresi linear sederhana X1. Kita pindahkan data tersebut ke aplikasi SPSS, masukkan datanya ke sheet data view. Data X1 dan juga Y, kita beralih ke sheet variabel view, ubah namanya jadi X1 dan Y. Untuk melakukan pengujiannya, klik analis yang ada di kolom atasnya, klik analis regression linear, lalu di kolom sebelah kiri kolom linear regression sebelah kiri seharusnya ada X1 dan juga Y, namun sebelumnya saya sudah melakukan pengujian. Untuk X1 nya kita forward ke kolom sebelah kanan independen, juga untuk yang Y nya kita forward ke kolom sebelah kanan independen, klik statistik yang ada di sebelah kanan, centang estimate dan model fit, klik continue, lalu klik OK. Berikut untuk outputnya berdasarkan output SPSS dari regresi linear sederhana ujian pertama X1. Ini diperoleh nilai R square-nya yaitu 0,269, yang berarti variabel X1 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 26,9%. Lalu untuk hasil uji F-nya menunjukkan nilai T kurang dari 0,001 sehingga model regresi layak digunakan. Selanjutnya hasil uji T di kolom koefisien menunjukkan nilai T kurang dari 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita lakukan pengujian yang kedua atau X2 nya. Sama seperti yang X1, kita masukkan data 2 dan juga Y nya. Untuk variabel Y nya pertama kita ubah, kita lakukan ujian regression linear, kita masukkan kembali atau forward X2 nya ke kotak independen, Y nya ke kotak dependen, lalu kita cek statistiknya, dicentang estimate model fit, continue, lalu klik OK. Dan dari hasil pengujian yang kedua atau X2 nya dibuka outputnya. Teroleh nilai R square-nya 0,369, yang berarti variabel X2 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 36,9%. Untuk hasil uji F-nya menunjukkan nilai T kurang dari 0,001 sehingga model regresi layak digunakan. Dan untuk uji T-nya
nilai C kurang dari 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Untuk uji hipotesisnya, uji hipotesis atau uji teknya di sini berdasarkan C variabel yang X2 memperoleh nilai X dengan T hitung sebesar 9,114 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H pertama diterima. Dengan demikian X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Untuk yang X1 ini memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,001 dan X2 juga sama memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,001, dan karena keduanya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H pertama atau H keduanya diterima. Artinya, baik variabel X1 maupun X2 sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Sekian jadi pengujian nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Pipi Widiawati. Kali ini saya akan melakukan uji regresi linear berganda dan uji app pada aplikasi SPSS. Untuk melakukan uji tersebut, kita harus memiliki data Excel yang sudah diberikan oleh dosen dan kemudian kita olah pakai aplikasi Excel, dan kita harus mempunyai aplikasi SPSS. Dan ini tampilan SPSS ketika sudah kita buka. Nah, setelah kita memiliki data yang kita olah dari aplikasi Excel, kemudian kita buka SPSS-nya. Klik variable view, kemudian klik menu file, pilih yang import data, pilih yang Excel, terus kemudian kita import data yang sudah kita buat di aplikasi Excel, pilih open, dan kemudian muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini dan measure-nya itu harus scale tulisannya. Nah, setelah seperti ini kita klik data view. Tampil data seperti ini. Kita klik analyze, pilih yang regresi. Terus pilih yang linear. Nah, variabelnya ini ditaruh di dependent dan X1 serta S2-nya ini dipindahkan ke independent. Nah, setelah itu kita klik statistik, pilih OK. Nah, setelah sudah muncul tampilan seperti ini. Untuk hasil interpretasinya ada di pembahasan selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih hasil interpretasi terhadap uji regresi linear berganda yang telah saya lakukan di aplikasi SPSS? Di sini kita bisa melihat kolom koefisien dan menunjukkan bahwa under standardized coefficient B-nya itu menunjukkan bahwa 5.937 yang menunjukkan jika variabel X1 dan X2 itu nilainya adalah 0 atau konstan, maka nilai variabel total Y-nya adalah sebesar 5.937 dan koefisien regresi X1 yaitu 0,239 yang artinya bernilai positif. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel X1, maka nilai totalnya itu akan meningkat sebesar 0,239. Begitupun dengan koefisien regresi X2,
yaitu 0,386 yang bernilai positif. Artinya kenaikan satu satuan pada variabel X2 itu nilainya akan meningkat sebesar 0,386. Selanjutnya, untuk hasil interpretasi uji F-nya itu, kita bisa melihat di data ANOVA yang tulisannya itu F, menunjukkan 47459, yang dimana nilai signifikansi itu sebesar kurang dari 0,001. Oleh karena itu, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa HO 0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel total X1 dan X2 ini secara simultan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel total Y. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model regresi berganda ini sudah tepat dan layak digunakan untuk memprediksi tingkat variabel total Y. Sekian pembahasan uji regresi linear berganda dan uji F yang telah saya lakukan. Terima kasih.